Halo, selamat pagi teman-teman trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang rasanya bisa kembali lagi di YouTube channel Fantasy Markets Indonesia dalam segmen mapping dan analisis pasar emas XAUUSD untuk satu minggu ke depan. Hari ini Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025. Saya ingin menginformasikan bahwa Fantasy Markets adalah salah satu broker forex dan emas terbaik yang sudah berpengalaman lebih dari belasan tahun di industri ini. Fantasy juga telah diatur oleh regulator FCA di Inggris dan ASIC di Australia. Jadi harapannya teman-teman dapat merasa tenang dan percaya diri saat trading di platform ini ya. Untuk teman-teman yang tertarik mencoba trading di broker ini baik di akun demo maupun di akun real, bisa langsung mendaftar melalui link yang ada di kolom deskripsi dari video ini ya. Kemudian kabar baiknya kita juga telah menghadirkan segmen baru di channel ini yaitu segmen strategi trading. Kita akan membahas strategi trading yang bisa membantu teman-teman agar menjadi trader yang konsisten profit. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Pastikan untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat update video terbaru. Terima kasih teman-teman telah mendukung channel Fantasy Markets Indonesia. Yuk kita mulai saja mapping dan analisisnya ya. Tapi sebelum kita mulai, saya mau review dulu analisa dan mapping yang sudah kita buat di video hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 yang lalu teman-teman. Buat teman-teman yang belum nonton videonya, harap nonton dulu ya yang di tanggal 15 Januari, jadi kita bisa mengikuti arah analisanya teman-teman. Nah, di video mapping dan analisis yang sudah saya bikin di tanggal 15 Januari yang lalu ya teman-teman, saya bilang kalau arah pergerakan harga di pair gold masih cenderung naik, maka opsi buy bisa menjadi pilihan yang menarik ya teman-teman. Dan saya bilang waktu itu harga ada di sini mungkin ya waktu saya bikin video, dan kalau teman-teman mau cari buy bisa di support ini atau di trendline ini atau di demand ini ya teman-teman. Tapi ternyata harga gold masih terus bergerak naik. Dan saya bilang juga pergerakan naik harga gold ini akan bisa tertahan ya di supply areanya. Jadi juga teman-teman yang mau cari entry sell bisa mencari di supply area yang warna pink ini ya teman-teman. Dan mapping kita masih bekerja dengan cukup baik ya. Bisa kita lihat harga juga masih terpantul ya di supply areanya. Yang pertama di sini dia sempat terpantul 100 pip. Kemudian di upper supply area ini dia terpantul 345 pip ya teman-teman ya. Baru kemudian supply area ini habis terpantul, akhirnya dia breakout juga dan menuju supply area yang selanjutnya di sini. Dan di sini juga harga terpantul turun ya. Di sini 121 pips, kemudian di upper supply area yang ini dia terpantul turun 245 pips. Kemudian dia lanjut lagi breakout menuju supply area yang selanjutnya di sini. Dan ini adalah supply area mayornya ya teman-teman. Kalau kita lihat di time frame yang lebih besar, misalnya H4, nah ini udah paling ujung ya supply areanya. Kalau ini break maka harga gold bisa lanjut naik lebih jauh lagi. Tapi ternyata waktu harga menyentuh level terakhir ini ya, ibaratnya di benteng terakhir, harga nggak mampu untuk naik lebih jauh lagi dan harga turun cukup jauh di sini ya, 500-an pip ya. Semoga teman-teman yang nonton videonya dan teman-teman mungkin cari entry sell di supply areanya ini berakhir dengan profit ya teman-teman. Nah, bagaimana untuk analisis dan mapping gold untuk satu minggu ke depan? Oke, saya gambar dulu mappingnya, nanti kita akan analisa bareng-bareng ya. Tunggu sebentar ya teman-teman. Nah teman-teman, ini saya sudah gambar area supply dan demand-nya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa perhatikan area-area ini ya. Untuk supply areanya yang paling terakhir masih sama ya, levelnya di 2777 sampai 2789 ya teman-teman supply areanya. Kemudian demand area terdekat ada di 2730 sampai 2716. Kemudian demand area selanjutnya ada di 2689 sampai 2676. Dan demand area selanjutnya ada di 2625 sampai 2614. Jadi itu adalah area-area yang bisa teman-teman amatin dan juga bisa dijadikan sebagai tempat entry buy atau tempat entry sell ya. Karena ini adalah tempat yang terbaik ya, dan stop loss-nya atau cut loss-nya jelas kalau misalnya harga break dari supply area atau demand area ini. Nah, bagaimana dengan arah pergerakan harga gold untuk saat ini ya?
Untuk arah pergerakan harga gold saat ini kecenderungan arahnya sebetulnya masih cenderung naik ya teman-teman. Kalau kita lihat dari bawah sini dia naik ke atas sini di time frame H4, begitu juga di H1 juga dari bawah sini dia naik ke atas sini ya teman-teman. Cuman kenaikan harga emas ini masih tertahan sementara di level tertinggi di sini dan harga bergerak turun, dan sementara harga hanya bermain sideway ya di area ini ya kemungkinannya sampai nanti kita nggak tahu apakah harga akan lanjut pergerakan naiknya atau bahkan dia gagal naik dan malah bergerak turun lagi. Tapi paling nggak kita tahu kalau kita mau entry, kita bisa entry di demand area atau supply-nya, karena kalau ini salah satunya break maka mungkin harga akan lanjut ya. Misalnya dia break demand area ini, mungkin harga akan lanjut bergerak turun. Kalau harga break supply areanya ini, maka kemungkinan harga akan lanjut bergerak naik ya teman-teman. Kalau kita lihat dari segi indikator EMA 100 dan EMA 200 ini memang juga arahnya masih naik di time frame H1. Di H4 juga ini arahnya masih naik ya. Di time frame daily juga masih naik ya arah EMA-nya. Khusus untuk di H4 ini juga bisa kita amatin ketika harga bergerak turun menuju EMA 100 atau EMA 200-nya, maka kita bisa mencoba melakukan entry buy ya teman-teman ya. Ketika harga mendekati EMA 200 ya terutama ya, karena biasanya kalau dia bergerak naik ya dan dia belum menyentuh EMA 200 sama sekali, maka kalau dia pertama kali nyentuh sangat berpeluang tinggi untuk mantul naik ya teman-teman. Nah, kemudian selain kita perhatikan dari sisi indikator, kita bisa memperhatikan dari sisi candlestick, terutama di time frame yang gede ya. Karena sekarang kita di akhir bulan ya, kita bisa cek time frame monthly. Nah, ini ya teman-teman ya. Candlesticknya kalau kita lihat di time frame monthly ini bullish ya, dengan body yang cukup solid. Nah, kita lihat besok masih ada tanggal 31 Januari. Kalau tanggal 31 Januari dia close-nya misalnya kayak candle yang ini ya, teman-teman ya. Yang ada buntut-buntutnya ini, atau bahkan kalau close-nya dia bisa bearish semacam candle seperti ini ya. Bearish pin bar gitu ya. Maka teman-teman yang hold entry buy harus hati-hati ya, karena ini adalah candle ciri candle pembalikan arah ya. Yang tadinya arahnya naik, mungkin dia bisa next month bisa mencoba untuk turun dulu gitu. Nah, kalau misalnya close candle-nya dia bullish, masih bullish seperti ini yang solid, seperti ini solid ya teman-teman, maka bulan depan sangat besar kemungkinan harga gold bisa lanjut bergerak naik lagi. Jadi itu juga perlu kita amatin ya dari bentuk candle, close candle monthly-nya. Jadi mari kita sama-sama amatin aja di akhir bulan besok ya, tanggal 31 Januari ya. Nah, nanti di tanggal 1 Februarinya kita lihat bentuk candlenya seperti apa. Nah, nanti malam ada berita news yang akan keluar dari zona Amerika, yaitu Advanced GDP US ya. Ini hubungannya dengan tingkat pendapatan per kapita ya, GDP ya. Jadi teman-teman harus waspada karena kemungkinan pergerakan harga mungkin bisa cukup volatil ya, bisa ke bawah atau naik dengan volatil. Jadi harap diperhatikan. Beritanya kira-kira keluar jam 8:30 malam ya teman-teman. Nah, tadi malam sebenarnya juga ada berita FOMC, suku bunga Bank Sentral ya, pengumuman suku bunga. Suku bunganya tetap ya 4,5%, dan harga gold kita lihat nggak kemana-mana ya teman-teman ya, cuman ya di sini-sini aja, padahal ada news tadi malam mungkin di sekitaran sini newsnya. Jadi nggak terpengaruh ya, mungkin karena tidak ada perubahan suku bunga jadinya tidak berpengaruh, dan mungkin kebijakan dari The Fed juga tidak ada yang terlalu signifikan, jadi harga emas ya antang-antang aja ya teman-teman ya, nggak yang volatil gimana gitu ya. Nah, jadi semoga teman-teman cukup jelas ya. Kalau kita lihat arah trennya ini buy, jadi makanya opsi buy strateginya bisa menjadi pilihan yang menarik di gold ya. Jadi kalau nanti gold turun ke demand area, teman-teman bisa cari entry buy di dekat-dekat sini. Atau kalau harga gold naik dekat upper supply area, teman-teman bisa coba sell dan cut loss kalau harga break dari uppernya ini di sekitaran 2789.99 ya.
Jadi mungkin seperti itu dulu ya teman-teman untuk mapping dan analisa beserta strateginya di pasar emas XAU USD. Sekali lagi saya infokan jika teman-teman ingin video segmen mapping dan analisis emas ada di hari yang lain selain di hari Rabu, bisa minta tolong klik tombol like-nya untuk video ini ya. Semoga bermanfaat, jangan lupa share video ini kepada teman-teman yang membutuhkan dan subscribe juga channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di videoku yang lain. See you, bye bye guys, thank you.